Nyok, kita nonton Empok Carla. Nyok. Halo Sobat PKU, hai. Kembali lagi nih di Empok Carla, podcast Mekar dan Ula. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol bareng salah satu nasabah yang inspiratif banget. Siapa lagi kalau bukan Ibu Giati. Halo Ibu. Halo. Saya dong ke teman-teman semua nih, ke Sobat PK yang ada di rumah. Gimana Ibu kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu. Sehat-sehat ya Bu ya? Ya, alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah baik. Baik. Alhamdulillah. Nah, mungkin Sobat PKU di rumah belum tahu nih Ibu Giati ini siapa sih dan kenapa dia menjadi nasabah inspiratif. Nah, makanya Sobat PKU jangan skip video ini atau jangan keluar dari video ini karena Sobat PKU akan tahu nih cerita inspiratif dari Ibu Giati dan akan memotivasi seluruh Sobat PKU yang ada di rumah. Nah, Ibu sebelum mulai nih, Ibu boleh dong kenalin ke teman-teman semua, ke Sobat PKU yang ada di rumah, Ibu namanya siapa dan tinggal di mana? Oh, perkenalkan nama saya Giati. Umur saya 30 tahun. Iya. Dari Kelumutan Megurun. Madiun ya Bu Ya, ya? Kecamatan Saradan, Kabupatennya Madiun. Oke, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun. Hai dulu nih Bu, buat Halo, siapa tahu selamat kakak Ibu nonton nih di rumah. Halo, oke. Ya, Ibu tuh berarti kan salah satu nasabah inspiratif PNM ya Bu? Iya. Nah, Ibu boleh dong ceritain Ibu tuh udah jadi nasabah berapa lama dan Ibu tuh sekarang menjalani usaha apa? Sekarang alhamdulillah dapat bantuan dari Mekar, bisa usaha ayam. Usaha ayam, Iya. oke. Bisa terbantu, bisa jualan gorengan juga. Jualan gorengan alhamdulillah, juga, iya. oke. Nah, kenapa sih Ibu memutuskan untuk menjadi nasabah di PNM? Ya, karena bisa mengurangi beban kayak gitu. Bisa mengurangi beban ya Bu. Iya. Jadi emang Ibu tuh berarti menjadi nasabah PNM untuk minjem modal gitu ya Bu? Iya, minjem modal Untuk buat buka usaha kayak gitu. Oke, berarti Ibu sekarang usahanya apa aja Bu? Kalau boleh tahu nih, kasih tahu teman-teman. Ya, ini kan ada gorengan juga, gorengan. usaha. Ada ayam juga. Ayam. Kalau hari ini kadang-kadang kan gorengannya nggak apa tuh sepi ya. Kan kita bisa ganti profesi Ya, ayam betul, kayak betul, gitu. betul. Jadi memang kita sebagai wirausaha tuh nggak boleh usaha satu aja ya Bu ya? Iya. Tapi banyak gitu ya. Iya, Kalau banyak. bisa kayak Ibu Giati, usaha ayam juga, terus usaha gorengan juga. Selain itu ada lagi Bu? Atau hanya dua itu aja? Kadang juga sayuran. Pokoknya kalau musimnya apa kita bisa. Oh gitu Sobat PKU. Iya. Jadi Ibu Giati ini itu dia jualan apapun yang memang lagi musimnya gitu ya Bu Ya, ya? kalau musimnya nanam padi ya nanam padi dulu. Oh, kayak seperti gitu. nanam padi. Kalau lagi sayur, Sayuran kayak gitu. Kalau lagi musimnya ayam juga ayam. ada ayam gitu ya. Ya. Jadi memang banyak gitu ya. Kita sebagai usaha yang tadi kita bilang, kita nggak boleh usaha satu doang ya Bu ya. Iya. Gitu. Jadi kalau misalkan Kita terus semangat, jangan betul. pantang menyerah. betul. Jadi kalau misalkan usaha satunya lagi down mungkin apalagi kan Iya. usaha tuh naik turun ya Bu ya. Iya. Jadi kita tetap bisa ada penghasilan, ada pendapatan Iya. pemasukan. Ada gitu ya, Bu ya. pemasukan buat anak-anak sekolah, Betul. kayak itu saku kan terus-terusan kayak gitu. Betul. Kita harus berjuang. Betul. Lalu kenapa sih Ibu pengen jadi seorang wirausaha? Memang suka usaha atau memang suka ikut orang atau memang gimana Bu? Ibu boleh nih ceritain perjuangan Ibu mungkin dari waktu muda kerjanya tuh awalnya gimana? Kenapa bisa memutuskan untuk jadi wirausaha tuh kenapa Bu? Kan gini, dulu kan saya pertama kali terus kan pengen apa tuh nyangonin anak lah ibaratnya, kan nggak ada uang atau gimana ya kan, tuh pengennya usaha apa yang bisa menguntungkan uang kayak gitu. Yang bisa menghasilkan uang, Iya. tapi yang Ibu bisa sambil ngurus anak juga di rumah Iya, gitu ya? kayak gitu. Ya kan juga bingung. Terus akhirnya apa tetangga saya tuh ada yang nanam sayuran, jagung Oke, kayak iya, gitu. iya. Suruh jualin. Ya saya jualin apa adanya kayak gitu. Oh gitu, jadi berarti ambil dari orang gitu Iya, ya? ambil dari orang. Kita kan bisa ngambil untungnya kayak gitu. Benar, Bu. Ya kayak jagung, panenan jagung kayak gitu. benar. Terus kalau musimnya apa tuh? Gorengan ya gorengan kayak gitu. Berarti memang Ibu awal tahu Mekar itu atau PNM itu dari mana Bu? Dari Tetangga ya? Iya, dari Oke. tetangga. Ada yang ngajak gitu, Bu kalau mau usaha nih gitu. Iya, kalau mau ikutan Mekar juga nggak apa-apa kayak gitu. Dipinjemin modal nih, Iya, modalnya kecil sama gitu Mbak ya. Yanti. Oh sama Mbak Yanti Iya. gitu. Jadi Mbak Yanti yang pertama kali kasih tau Ibu kalau ada
suatu perusahaan yang minjemin modal nih, tapi buat semuanya usaha kayak gitu. Saya pikiran pengen usaha apa ya kayak gitu. Kan pengen usaha ayam. Yang nggak ada ya di kampung kalau itu musimnya panen itu kan buat apa bele-belean kata gitu. Kan nggak ada. Betul. Akhirnya saya pengen usaha ayam. Tapi tuh kadang-kadang juga modalnya kan kepepet. Iya, bingung ya Bu ya. Kadang kita mau buat usaha tapi duitnya nggak ada gitu. Iya, duitnya nggak ada. Terus gimana ya caranya bisa usaha kayak gitu. Terus akhirnya berusaha lah kayak ya, gitu. minjem modal. Awal pinjaman berapa Bu di Mekar? 2 juta. 2 juta. Itu Ibu buat apa Bu awalnya tuh? Awalnya buat beli ayam, terus kadang kan kepepet buat sangon ini anak juga ya kan. Gitu. Jadi diputer terus ya Bu ya? Ya pokoknya diputer lah, ibaratnya kan kalau ayam dijual terus saku buat saku anaknya kayak gitu. Benar. Terus telurnya nanti kan bisa dijual juga ya Bu ya. Bisa dijual juga bisa dimasak buat lauk. Kalau kepepet nggak ada uang gimana? Bisa pakai telur dari ayam hasil Ibu gitu ya. Gitu. Nah, kalau misalkan tadi kan Ibu udah cerita nih, Ibu memang suka usaha kira-kira yang bisa buat Ibu berumah tangga gitu ya. Maksudnya Ibu tahu sayang, Ibu bisa sambil ngurusin rumah tangga, ngurusin anak, suami kayak gitu. Nah, kalau misalkan dari awal misalkan Ibu dulu tuh pernah kerja apa aja Bu sebelum menjadi pengusaha? Sekarang. Dulu pernah jadi pembantu di Jakarta juga. Di Jakarta pernah jadi berapa lama tuh Bu? 3 bulanan kayaknya kalau nggak 3 bulan ya di Jakarta jadi pembantu. Iya, terus habis itu di Madiun sini juga. Oh pernah? Pernah. Jadi pembantu juga atau? Iya, jadi pembantu juga. Oke. Tapi nggak kerasan. Nggak kerasan ya Bu ya? Iya. Lalu kalau misalkan aku pernah dengar juga kata Ibu pernah ngamen ya Bu? Ya, ngamen di Ngawi. Oh ngamen di Ngawi. Iya. Itu Ibu ngamennya maksudnya nyanyi? Ya nyanyi kayak Dudenok gandolane ati nek. Coba nih Bu nyanyi dikit nih Bu. Coba. Dudenok gandolane ati tekane nyelayani. Janjimu sehidup semati among ana ing ati. Rasa sayangmu sudah pergi. Tak menghiraukan aku lagi. Waduh. Oke, tepuk tangan dong. Wah, suaranya Ibu Giati ternyata bagus ya Bu ya. Iya. Lalu udah pernah ngamen juga itu berapa lama Bu kira-kira Ibu ngamen? Ngamen itu pokoknya anak dari kelas TK. Oh dari TK sampai? TK sampai berapa tahun pokoknya itu. Kira-kira berapa bulan gitu ya? Hampir setahun Bu? Oh lebih. gitu. Oh gitu ya, tapi kalau ngamen gitu tuh maksudnya Ibu berarti kendaraan gitu pas lampu merah? Iya, terus ketemunya pas sopir-sopir ya, hiburannya sopir-sopir kayak gitu loh. Ya. Gitu ya, pokoknya Bu ya? hiburannya tukang sopir-sopir kayak gitu. Berarti Ibu memang udah pernah kerja sendiri, udah pernah ikut orang juga, dan bahkan sekarang udah wirausaha. Jadi Ibu lebih suka gitu ya kalau bikin usaha sendiri ya Bu ya? Karena memang istilahnya kita bosnya gitu, kita yang punya kita bisa ngatur gitu kapan mau jualannya, jam berapa kayak gitu ya. Nah, Ibu berarti Ibu sekarang kan tadi Ibu udah cerita ya jualan ayam dan juga jualan gorengan. Nah, sekarang nih kalau teman-teman atau sobat PKU di rumah bisa lihat, Ibu Giati itu pakai aksesoris yang banyak banget dan juga unik-unik nih. Apa nih Bu? Ibu bisa jelasin nih, kenapa Ibu hari ini pakai baju yang unik dan kayak apa nih Bu? Kayak putri ya? Kayak putri gitu ya. Coba bisa kasih tahu kenapa sih Ibu pakai baju kayak gini Bu? Ini apa nih Bu? Ini adatnya ini Madiun ini loh. Oh adatnya Madiun. Jadi memang jualan gorengan, tapi apa yang bedain Ibu Giati dari nasabah lain yang mungkin yang jualan gorengan adalah Ibu Giati itu jualan gorengan sambil pakai baju kayak gini guys. Teman-teman sobat PKU di rumah nih. Jadi Ibu Giati biasanya kalau jualan tuh naik apa Bu? Naik sepeda. Naik sepeda. Ya. Pakai baju kayak gini. Ya kan gonta-ganti. Gonta-ganti tapi pasti unik kayak gini ya Bu ya? Iya. Ini Bu berarti gabung-gabungin sendiri gitu ya? Iya, gabung-gabungin sendiri. Kadang kan adat Palembang, adat Kalimantan, adat apa kan macam-macam ya, iya, Bu ya? macam-macam. Nah, jadi berarti Ibu Giati ini dia naik sepeda sambil pakai baju kayak gini dan Ibu siap-siap dari jam berapa, Bu? Ya, kalau tergantung pacaannya ya. Kalau pacaannya agak ribet, terus cari apa tuh konsepnya kayak gitu ya. Itu sing agak ribet gitu. Agak ribet ya. Berarti ini kira-kira memakan waktu berapa lama, Bu? Kalau untuk persiapan dari awal Ibu make up, pakai baju, pakai aksesoris itu berapa lama, Bu? Biasanya kan 3 jam, 2 jam udah. Oh, 2 jam. Iya.
Oke, 2 jam itu 3 udah. jam, 2 jam ya Bu ya? Iya. Wah, ini Ibu bikin sendiri nih kalau teman-teman atau sobat PKO semua di rumah bisa lihat nih. Ini aksesoris, pakai semua gelang, kalung, terus Iya, baju juga ya, Iya. pakai kain. Ini ibunya tuh bener kreasi. Jadi itu kreatif banget loh ibu ini Iya. loh. Ibu Giati tuh kreatif banget ya Bu ya. Iya. Jadi ibu naik sepeda pakai baju panjang kayak gini Bu setiap hari? Iya, setiap hari. Nggak pernah lewat? Maksudnya nggak pernah nggak pakai, selalu pakai? Iya, selalu pakai kayak gini. Setiap hari ya Bu ya? Iya. Karena gonta-ganti kan biar orang-orang nggak bosan Nggak bosan juga. gitu. Kadang juga orang maca biasa kayak gitu. Dan gak cuman baju doang, tapi Ibu Giati juga setel apa musik ya Bu ya? Iya. Musik. Lagunya apa Musik. biasa Bu? Kasih tahu dong Bu lagunya. Ya lali janjinya juga ada. Pokoknya banyak. Banyak ya. Ada lagu Susana juga ya Bu Iya, ya. Susana. Yang asik-asik pokoknya yang Iya. ikut joget gitu. Nah Ibu kalau jualan itu biasanya ada yang nyawer gitu Bu? Kalau ya ada, makanya kayak jadi- pakaiannya kan harus seperti ini kayak gitu kan, biar menarik juga. Akhirnya kalau dandanan kayak gini kan banyak yang Banyak yang tertarik gitu ya, karena beda terus gitu ya. jogetan sambil jogetan Iya, kayak gini kan sambil- pada ikutan mau beli juga. Iya, jadi mau beli gitu ya. Iya. Tapi kalau Ibu punya syarat nggak? Misalkan kalau mau beli, kalau mau aku lihat aku joget beli dulu atau gimana gitu ada nggak? Atau ya udah. Orang-orangnya yang kamu juga duluan malah kayak gitu. Oh, Nanti baru- saya beli kayak gitu. Oh gitu. Jadi Iya. ibunya harus joget dulu baru mereka mau beli gitu. Iya. Jadi saya Oke. duluan yang joget, terus dia pokoknya borong ya kayak gitu. Nah, akhirnya diborong lah kata Diborong mereka. gitu Bu. Iya. Kalau diborong gitu kira-kira Ibu omset pendapatan sehari berapa Bu? Tergantung bawahnya. Kalau bawahnya 300 berarti kan 30. Oke. 30.000 kayak gitu. 30.000. Kalau cuma 200 kan 20.000. Oh jadi Ibu itu berarti satu gorengan itu dihargai berapa Bu? Satu gorengan tuh dihargai 400 lah, didol 500 gitu. Oh 500 perak berarti. Iya, 500 perak. Oke, berarti keuntungan Ibu berapa Bu? Maksudnya 30.000 itu tuh Ibu udah ambil untung dari Udah itu. Untungnya Oke. di situ. Karena Ibu tuh boleh tahu gorengan itu goreng sendiri kah atau ambil dari orang? Ambil dari orang. Oke, ambil Ya, dari orang. kan posisinya kalau goreng sendiri kan ribet. Terus punya anak 2 harus ngurusin ini, ngurusin itu kan. Oke. Ngambil aja buat Iya, sanggup iya. anak, Iya, buat beli. Kan enak di gitu. Oh iya Ibu. Tapi kebanyakan emangnya apa tuh uangnya goreng sendiri lah ibaratnya. Tapi kalau posisi saya seperti ini belum Iya. bisa. Jadi Ibu memang apa namanya ngambil dari orang juga dan sekalian membantu orang ya Bu ya? Iya. Betul gitu. Tapi sekarang gimana Bu? Ibu katanya aku dengar juga viral di TikTok ya Bu ya? Iya. Sekarang alhamdulillah. followers berapa Bu? Udah banyak ya Bu ya? Udah banyak. 2000 ada? Ada 2007 atau Wah, berapa nggak 2000 tahu. guys, teman-teman sobat PKU, kita tepuk tangan buat Bu Giati karena Ibu Giati bisa viral di TikTok. Dan itu gimana Bu cerita awalnya Bu Ibu bisa viral di TikTok? Itu pertama kali yang viralin itu Mbak Nivia sebenarnya. Oke, dia videoin Ibu gitu lagi jualan. Iya. gitu ya? Dia videoin Ibu lagi jualan. Oke. Jualan. Terus akhirnya viral kayak Viral. gitu. Oke, sekarang Ibu berarti di TikTok juga maksudnya video jualan juga lewat live Lewat atau gimana? pertama kali lewat jualan sambil gitu kan hilangin stres kayak gitulah ibaratnya. Oh iya benar ingat. Kalau di rumah kan stres ya ibaratnya. Iya. Terus akhirnya sambil bawa mikrofon, jogetan kayak gitu. Itu tiba-tiba viral gitu ya. Banyak nggak sih Bu yang suka ngasih Ibu produk-produk gitu, ngirimin uang gitu ada Bu? Ada Ngirimin banyak. uang gitu Iya. ya Bu ya. Rata-rata pakaian atau uang Bu pada ngirimnya? Untuk saat ini pakaian yang banyak kan. Pakaian ya. Oke, jadi memang banyak yang ngasih pakaian buat Ibu Iya. dari macam-macam ya Bu ya. Dari Iya. mana aja Bu kalau boleh tahu? Dari Surabaya, Jakarta, Cilacap, pokoknya Cilacap. jauh-jauh semua. Jauh-jauh ya Bu Iya. ya, pada ngirim baju Ibu, Iya. Ibu baju ya. Dari gitu. Kalimantan Tengah, terus Wah. pokoknya jauh-jauh NTB apa TT NTT, NTB gitu ya Bu. Berarti Ibu pokoknya banyak banget jauh-jauh. fans ya Bu ya. Iya. Boleh dong Bu, say hi nih ke fans-fans Ibu. Halo fans. Halo semuanya. Halo. Ibu ada nggak Bu nama fansnya gitu? Misalkan Giati Lovers atau apa gitu? Ada nggak? Ada nama fansnya gitu nggak Bu? Belum ada ya? Belum ada. Habis ini kita coba pikirin ya Bu ya. Iya. Jadi biar nanti fans-fans Ibu yang ada di rumah nih punya sebutan Oh, gitu. iya. Nah, Ugi Lover. Ugi Lovers ya sekarang nama Oke. fans-fansnya. Nah, kemudian tadi kita udah ngobrol nih banyak. Gimana kalau kita coba ini Bu, salah satu cemilan. Jadi ada iya. salah satu nasabah lain juga yang inspiratif, yang gak kalah inspiratif, namanya Ibu Yuliati. Oh, Ibu Yuliati. Jadi jadi Ibu Yuliati ini salah satu nasabah inspiratif di Madiun juga. Oh, Ibu iya. Yuliati ini udah memproduksi carang emas udah hampir sekitar 10 tahun lebih Bu. Oh, Nah, ini ada
carang emasnya Bu. Nah, kita coba kali Bu Oh, ya sekarang nih, iya, biar iya. sobat PKO yang di rumah bisa lihat. Wah, Oh. bentuknya bagus ya Bu ya. Oh iya. Ini kita coba, Ibu boleh Bu, silakan. Oh, iya. Kita makan bareng-bareng ya Bu ya. Oh, iya. Tos dulu Bu, tos. Nah, coba ya Bu mantap. ya. Manis ya Bu ya ternyata. Mana? Carang emas itu ya. Ini salah satu makanan khas Madiun ya Bu ya. Asli enak ya. Dan juga guys, sobat PKO yang ada di rumah nih, Ibu Yuliati ini udah usaha ini tuh udah lama banget, dan ini dia punya kemasan juga. Kemasannya adalah carang emas Yohan Jaya. Jadi nanti Ibu Yuliati ini akan memproduksi dan akan memasarkan atau mendistribusikan carang emas ini ke pasar-pasar ataupun ke tempat-tempat yang memang dia udah taruh di situ udah lama gitu Bu. Oh. Nah ini Bu, jadi carang emas Yohan Jaya produk Ibu Wah, Yuliati salah satu. anu nih piring gambare macan. Oh iya, ada macannya Bu ya. Ada macannya. Biar wow gitu, biar Wow. semangat. Iya. Macan ya. Nah, Ada macannya. Lah iki pawangnya macan nih. iya jangan macan lagi Bu ya, Iya. pawangnya. Nah, ini kita coba makan lagi nih, enak banget. Tapi Ibu suka Bu, kayak gini. Kan nih, enak. Enak banget ya. Emang hebat banget nih Ibu Yuliati ini ya. Ya. Salah satu nasabah inspiratif juga Bu. Ya. Jadi Ibu Yuliati ini merupakan senior di antara, kalau di Madiun ini ada klasterisasi yang memang membuat carang emas ini, karena memang kan salah satu makanan khas Madiun ya Bu ya, Iya. oleh-oleh gitu. Oleh-oleh. Nah kalau Ibu Yuliati ini adalah salah satu yang paling senior di antara semua pengusaha carang emas ini. Jadi memang udah dipastikan rasanya juga Pas rasanya. enak banget. Nah, buat kalian yang mau beli, kalian langsung bisa hubungin di bawah ini ya. Nih, makannya. Belinya kriuk-kriuk. Rasanya manis, nggak terlalu manis ya Bu ya, pas. Iya. Bisa langsung hubungin di bawah ini ya teman-teman sobat PKU kalau kalian mau. Langsung aja. Halo sobat PKU di rumah, tadi kita juga udah cobain carang emas dan juga tadi kita udah ngobrol banyak nih Iya. sama Ibu Giati. Iya. Nah Ibu, aku mau tanya gitu, kan ada orang yang ngomong, maksudnya kita juga sebagai manusia tahu gitu ya. Iya. Kalau misalkan salah satu support system dari diri kita masing-masing itu adalah keluarga gitu ya. Bu. Iya. Keluarga kan adalah maksudnya tempat kita berpulang gitu ya. Iya. Mau capek, mau pergi kemanapun pasti akan pulangnya ke keluarga gitu. Iya. Ibu boleh nggak ceritain nih peran keluarga dalam hidup Ibu itu seperti apa? Ayah, Ibu itu menurut Ibu tuh di hidup Ibu itu mereka tuh berperan apa sih Bu? Kalau keluarga dia berperan seorang ayah yang berjuang Ayah. untuk anak-anaknya. Belum sampai selesai anaknya besar-besar udah nggak ada. Tuh, akhirnya ninggalin anak. Umur 2 tahun, saya 5 tahun. Perjuangan saya dari situ. Makanya saya dipanggil laki, perempuan juga bisa itu. Itu ya Bu ya. Iya. Kita harus sebagai wanita juga harus bisa menjadi figur ibu Iya. ataupun ayah ya Bu ya. Makanya perjuangan saya itu dari mulai kecil sampai besar ini. Perjuangan saya itu banyak sekali rintangan. Betul ya Bu. Sampai saya rewangi seperti ini, dandan kayak gini itu cuma buat anak. Supaya bisa nantinya bisa jadi orang sukses. Amin. Alhamdulillah perjuangan saya nggak sia-sia, anak bisa juara 1. Betul. Anak pintar berprestasi ya Bu ya di Iya. sekolah ya Bu ya. Iya. Pasti anak juga bangga punya ibu. Ya, Ibu kalau Giati. saya eleng ayah saya itu pasti saya nangis. Sedih ya Bu ya. Iya. Karena ninggalin anak yang masih umur kecil-kecil udah ditinggal. Berarti Ibu dari umur 5 tahun ya Bu, sekitar Iya, umur 5 tahun terus tinggalin adik yang umurnya kecil. Berarti Ibu anak pertama Bu? Bukan, saya anak nomor 4. Nomor Yang 4. kecil nomor 5. Jadi- Tapi alhamdulillah udah rumah tangga sendiri-sendiri sekarang. Udah gede ya Bu ya? Iya. Berarti dulu itu ayah ninggalin Ibu, itu Ibu baru umur 5 tahun ya? Sekitar 5 tahun? Iya. Dan umur adik 5. Ibu masih umur? Ya, sekitar 2 tahun. 2 tahun? Ya, 2 tahun, 3 tahun. Perjuangan saya dari situ. Dari umur 5 tahun itu ya Bu ya? Iya. Udah harus jadi figur seorang ibu juga bagi adik Iya, Ibu ya? bagi ayah, ibu, itu sekaligus. Gitu ya Bu? Makanya perjuangan saya ini jadi laki-laki, jadi perempuan juga bisa itu. Betul.
kita sebagai seorang perempuan juga harus bisa menghasilkan duit sendiri ya Bu ya, harus Iya. kehidupan diri ya gitu ya Bu ya. Ya, kalau saya direndahin orang, biar saya, kalau keluarga saya direndahin, saya nggak mau. Betul, Bu. Makanya Betul. itu, saya ingin berjuang lebih keras lagi buat bahagiain orang tua saya. Amin Ibu. Betul Bu, saya setuju dengan itu gitu. Kalau misalkan mungkin diri kita yang dijelekin sama orang atau direndahin sama orang, kita masih bisa terima gitu. Iya. Tapi kalau misalkan keluarga kita yang udah support kita, yang selalu ada buat kita gitu, mereka Iya. kan mungkin gak salah apa-apa gitu ya. Iya. Terus perjuangan dia juga dari nol sampai yang hidupin anak 5, Iya Bu, betul. itu udah rondo sendirian. Betul, betul. Itu paling nggak kuat kalau Bu. saya. Berarti Ibu mempelajari, maksudnya mempelajari sosok ayah ini, maksudnya menjadi figur yang Ibu look up banget, Ibu lihat banget ya, karena Iya. memang perjuangan ayah juga ke keluarga itu sangat keras banget ya Bu. Iya, ya? keras banget. Sampai ninggalin anak gitu. Betul gitu ya. Jadi Ibu emang harus survive gitu ya Bu ya. Iya. Kalau saat ini Ibu sudah berkeluarga? Udah, anak alhamdulillah dua ya, Bu? udah anak 2, udah berkeluarga sendiri. Baik. Ibu berarti sekarang di rumah tinggal sama anak juga, sama suami? Atau Ya, tinggal anak, suami, sama ibu saya. Oke, sama ibu gitu ya. Berarti Ya. Ibu ikut, ibunya Bu Giati juga ikut di rumah gitu ya? Ya, tinggal jadi bareng ya? saya begini tuh udah dari kecil jadi tulang punggung keluarga itu nggak gampang. Betul, betul. Butuh perjuangan kayak gitu. Betul, Ibu. Untuk bisa menghidupin adik, bisa besar itu susah. Betul Ibu. Perjuangan itu. Betul. Sampai sekarang saya ngidupin anak saya 2. Itu. Iya. Sampai saya rewangin semacam seperti ini. Saya sebenarnya juga malu. Tapi Ibu hebat loh Bu. Ibu nggak perlu malu dengan apa yang Ibu lakukan sekarang, karena yang Ibu lakukan sekarang ini unik gitu. Orang banyak yang suka. Ibu juga, aku denger-denger menghibur orang lain. Ibu yang lagi hamil juga Ibu hibur ya Bu ya. Iya. Karena mikir saya juga dulunya pernah hamil kayak gitu. Jadinya saya hibur walaupun nantinya kayak apa jadinya. Kayak Ibu gitu. waktu hamil tetap berjualan atau gimana Bu? Kalau waktu hamil nggak berjualan, itu masih di Ngawi. Selama itu kan rumah saya di Ngawi. Oke. Baru perpindahan sini tuh udah 3 tahun 4 tahunan. baru pindah ke sini ya, Iya. gitu ya. Berarti Ibu nih maksudnya anak-anak kan juga terhitungnya masih kecil ya Bu ya? Iya. Kelas 1, kelas 4 gitu. Berarti Ibu setiap hari kan tadi kita udah ngomong-ngomong, udah ngobrol-ngobrol juga setiap hari kan Iya. pakai baju kayak gini setiap hari gitu ya Bu ya. Iya. Apalagi juga kalau misalkan Ibu tadi cerita penjualan sepi gitu ya. Iya, Bu? jualan hari ini sepi, saya juga harus meter otak biar bisa cari uang tuh gimana, saya juga gitu. Yang penting anak-anak saya bisa lanjut terus Betul Ibu. sampai yang dicita-citakan apa bisa kecapai, Amin, kayak amin, gitu. Jangan kayak seperti ibunya sekarang kayak gitu. Tapi Ibu hebat sekali loh Bu, perjuangan Ibu itu pasti akan membuahkan hasil nantinya. Iya. Semoga anak Ibu bisa sukses ya Bu ya. Iya, amin. Berarti Ibu sekarang kalau suami ada bantu jualan nggak? Misalkan kayak yang memasarkan atau Ibu Ibu Enggak, jualan kan sendiri? itu saya ngambil. Kalau suami kerja sendiri Di Madiun atau di di rumah sakit Ngawi. di Ngawi? Widodo, Oh, iya. di Ngawi ya Bu ya. Iya. Oh, berarti Ibu pasti sekarang istilahnya kalau kata anak-anak zaman sekarang LDR ya Bu ya. Jadi hubungan jarak jauh gitu ya. Iya. Yang penting saling melengkapi kayak gitu. Komunikasi ya Bu ya. Komunikasi ya. Tapi suka kangen nggak Bu sama suami? Ya, kadang suka kangen kalau ditinggal lama. Kalau ini enggak kan enggak lama. Nggak lama gitu ya Bu ya. Ya, cuma 2 hari, 3 hari kan bisa Benar. pulang. Yang penting tuh anak. Kalau istri ya, alhamdulillah kan bisa Ya, terus. Kalau betul. anak itu loh, kasihan Anak ya. kan Benar, anak. Bu, masih kecil Iya. Bu ya. Dulunya tuh saya kalau nggak punya ayah tuh kayak gimana Ibu tahu rasanya, ya, Bu, iya rasanya. kan gitu. Apalagi maksudnya anak-anak masih kecil itu kan butuh figur seorang ayah ya Bu Iya, ya. makanya seorang ayah tuh, perjuangannya lebih Benar, apalagi wanita itu lebih dekat ke ayahnya biasanya iya, ya Bu ya. ke ayahnya. Terus kalau nggak punya ayah tuh kayak gimana rasanya. Makanya saya berjuang supaya anak-anak saya punya ayah itu gimana Betul, juga. Betul, Makanya Ibu. sampai rewangin kayak gini. Betul. Gitu.
Tapi tadi kan kita udah ngomong gitu ya, kalau misalkan Iya. suaminya Ibu Giati itu ada di Ngawi dan Ibu ada di Madiun. Iya. Nah itu kan anak-anaknya Ibu pasti suka kangen gitu ya sama Iya. ayahnya. Nah itu Ibu gimana sih kok akhirnya bisa memutuskan untuk ke Madiun, dan maksudnya sedih nggak Bu, kayak galau gitu kayak anak-anaknya nanti gimana ya nggak bisa ketemu ayahnya tiap hari? Itu gimana tuh, Bu? Alhamdulillah ini kan udah besar, jadi Udah besar. udah tau lah ayahnya kerja di sana cari uang. Kalau dulu masih kecil saya juga bingung kalau ayahnya kerja di sana, Betul. terus gimana? Anaknya kan sering sakit juga. Oke. Saya juga bingung, dikira nggak ngurusin anak atau gimana ya kan? Padahal itu sakitnya tuh sakit kangen ayah gitu. Oh sakit kangen ayah ya Iya, Bu ya? Iya, itu benar. yang paling nggak bisa saya obatin itu. Iya. Gimana ya Bu ya? Karena Iya. kan ya mau kerjaan juga gitu ya, Iya. cari duit juga untuk kehidupan gitu. Iya. Itu biasa kok kayak gitu gimana Bu? Ya udah Ibu kasih tahu gitu ya, kasih Iya, penjelasan. kasih gitu ya. penjelasan, terus anak alhamdulillah udah besar, akhirnya hidup mandiri sendiri. Kalau saya tinggalin gini udah mandiri alhamdulillah. Udah bisa. Iya, kalau saya sakit ya serawat ya anak-anak saya itu. Oh, gitu, Bu. Iya, Bisa kadang saya merawat. juga nangis, alhamdulillah anak saya bisa ngurusin saya walaupun saya keadaan sakit juga Betul, kayak betul. gitu. Jadi anak-anak Ibu juga tumbuh menjadi anak yang baik ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pinter juga Ibu ya. Iya, berkat didikan. Didikan. Ibunya kayak gini. Karena aku tuh selalu ngeliat Ibu tuh ceria gitu. Iya, Nggak pernah sebenarnya sedih, kalau gitu. ceria itu di depan aja, kadang-kadang kalau di belakang ya nangis kayak gini. Nangis ya Bu ya. Iya. Tapi Ibu tetap selalu menghibur orang, Iya. ketawa-ketawa, bahagia Iya. gitu ya Bu ya. Tetap senyum ya Bu ya. Iya. Aku salut sama Ibu sih karena dengar cerita Ibu gitu, walaupun misalkan memang jualan lagi sepi, tapi Ibu selalu mau konsisten untuk Iya. tetap berjualan pakai baju kayak gini. Mungkin karena ada orang yang pasti capek gitu ya. Iya. Kayak gue udah capek-capek pakai baju kayak gini kok, tapi penjualan bukannya naik malah sama-sama aja, bahkan turun gitu. Iya, kalau turunnya nggak apa-apa, kadang-kadang juga yang penting bisa hiburan, warga juga senang, saya juga bisa happy ya kan. Kalau ada masalah itu bisa hilang, Hilang, iya kan? dengan nari, menyanyi gitu Kalau ya, saya Bu. kadang nangis, kadang juga hilang, kadang senang kayak gimana gitu. Iya Bu, karena kalau kita udah menghibur orang, kita ngeliat kita, maksudnya apa yang kita lakuin tuh bikin orang senang, bikin orang ketawa, itu kitanya jadi happy ya Bu ya. Iya. Kitanya jadi senang gitu, maksudnya kita yang tadinya sedih mungkin jadi yaudah deh nggak apa-apa, yang penting gue bisa menghibur orang, mau gue Iya. sedih juga nggak apa-apa, yang penting orang Kadang-kadang senang. orang-orang tuh semangatin saya, terus semangat, jangan pantang menyerah kayak gitu. Betul, Emang Ibu itu. ya. Iya betul, Ibu emang keren banget Bu, apalagi maksudnya Ibu tuh yang kayak tadi aku bilang gitu, Iya. Ibu selalu, aku dengar juga Ibu selalu Jumat berkah ya Bu ya. Ya, alhamdulillah bisa Jumat berkah, walaupun dapat rezeki sedikit-sedikit kayak gitu. Walaupun, tapi aku salut banget beneran, kita semua salut sama Ibu di sini karena Ibu walaupun mungkin jualannya sepi gitu Mas, tapi Iya. Ibu tuh tetap bisa bersedekah sama orang lain, Iya. memberikan rezeki. Dan aku juga dengar kata Ibu kalau bayar iuran tuh selalu tepat waktu gitu. iya. Ibu selalu tepat waktu, jadi Ibu tuh Iya. bisa, Ibu tuh pinter Bu, karena Ibu bisa melihat kondisi, melihat peluang, Iya. ngatur uang Iya. baik juga gitu. Ya posisinya kan kayak gini, kalau dagangan sepi kan kita bisa muter, nggak cuma hanya gorengan aja kan, bisa sayuran atau ayam gitu. atau apa, itu bisa dijual sebenarnya, semuanya bisa jadi uang gitu gitu. ya. Tapi kan ada yang bilang nih Bu, kayak Ibu kan sekarang udah viral ya gitu. Kita kan tahu kalau di sosial media tuh biasanya artis-artis gitu duitnya banyak. Nah kalau Ibu tuh banyak nggak sih yang sering ngomong kayak, wah Ibu Giati kan sekarang udah Jadi udah viral, artis. jadi artis, berarti duitnya udah banyak, berarti saya nggak usah beli gorengan lagi di Ibu. Nah itu gimana Bu, tanggapan Ibu? Tanggapan saya ya, saya itu juga heran, loh artis kayak saya ini, wong hidupnya aja susah, cari makan aja bingung. Kok uangnya banyak? Lah uangnya banyak tuh dari mana? Saya juga bingung. Kalau saya nggak kerja, tuh dapat uangnya dari mana? Kayak gitu. Jadi harus tetap kerja ya Bu ya, Setiap hari saya masih kerja. setiap hari ya Bu. Iya. Keren. Walaupun kadang nggak punya beras ya, cari gimana caranya bisa beli beras itu. Betul. Gitu. Tapi rezeki itu tetap aja dari Iya. atas ya Bu ya. Alhamdulillah rezeki itu masih ada. Allah ngasih walaupun nanti dapatnya mie doang, Betul, ya betul. kan? Bisa dimakan Betul. atau singkong atau apa kan bisa dimakan. Betul. Kalau kita bisa cari. Di hutan kan nggak apa tuh?
nggak beli kan kalau di Iya, hutan tinggal ya. ambil gitu ya, Bu, ya. Iya. Tapi Ibu suka ini gak Bu? Maksudnya kan kita sebagai manusia walaupun kita bersyukur, tapi kan pasti ada masa dimana kita kayak capek gitu ya Bu sama Iya. keadaan gitu. Nah itu Ibu ngatasinnya gimana Bu? Kalau Ibu lagi capek atau bahkan kadang manusia kan suka lepas kontrol gitu ya Bu, jadinya Iya. kadang suka ngeluh sama yang di atas padahal yang di atas sudah kasih rezeki masing-masing. Nah itu Ibu gimana Bu cara nanganinnya gitu? Kalau itu masalah itu kadang-kadang capek, ya berdoa aja semoga dilancarkan rezekinya kayak gitu. Dengan berdoa nanti semua masalah tuh bisa hilang. Betul. Gitu. Jangan lupa Dan- berdoa sobat PKU di rumah ya. Ya, berdoa aja sama Allah nanti dikasih rezeki. Betul. Gitu. Kita kan biasanya puasa, masa nggak puasa sehari bingung, Iya, ya iya, kan? iya, betul. Kita cari di hutan tuh apa adanya yang di hutan. Betul. Kita bisa makan, ya kan? Yang bisa makan ya Bu. Ya, kan kita tetap bersyukur. Betul. Orang yang lebih dari kita itu banyak loh sekali, Iya, ya kan? Kita harus menyukuri apapun yang terjadi, ya kan? Betul. Kita tetap bersyukur ya Bu. Iya, Itu intinya tetap ya Bu ya. Tetap bersyukur. bersyukur apapun keadaan yang kita Iya. lewati sekarang gitu ya. Iya. Karena mungkin masih banyak orang-orang yang keadaannya lebih Lebih jauh yang dari jauh, kita, ya, gitu ya. Kita jauh masih- yang tidak mampu lah ibaratnya. Benar. Benar Bu, saya kalau misalkan lagi ngeluh gitu ya, Iya. kok nggak ada ini nggak ada ini, saya lihat saya langsung dikasih sama Tuhan tuh di sekitar gitu, dari Iya. sekitar gitu. Misalkan masih bisa makan aja, menurut saya Iya, itu udah bersyukur. sangat bersyukur Iya. banget. Itu salah satu rezeki juga ya Bu Iya, ya. itu rezeki itu. Bisa makan, Bisa bisa punya makan. tempat tinggal Iya. gitu ya Bu ya. Nah ngomongin soal Ibu kan tadi udah jualan banyak banget ya Bu ya, Iya. kayak dari mulai ayam, Iya. terus jualan sayur, gorengan, apapun Ibu Iya. jual selagi Iya. lagi musim atau Iya. lagi ada peluangnya gitu. Nah Ibu bisa nggak nih mungkin kasih tahu ke sobat PK yang di rumah apa sih kira-kira hal yang udah Ibu bisa dapat atau Ibu capai nih dengan hasil kerja keras Ibu? Pastinya ada dong Bu ya. Oh, Ya, iya. mungkin Ibu Ibu bisa di sini kita bukan bermaksud pamer atau apa ya Bu, Iya. tapi kita kasih tahu aja gitu. Kita sharing-sharing biar sobat PKO yang di rumah dan ibu-ibu nasabah yang lain bisa jadi termotivasi juga. Oh, kayak gitu. Ya alhamdulillah selama ini saya bisa ngamen, bisa apa, saya jalanin buat bikin rumah buat anak saya. Kayak gitu. Kalau saya disesarain orang apa tuh dinyek orang itu saya lebih panas kadang-kadang. Apalagi yang ngenyak tuh rumahnya jelek. Tuh aku juga mikir kayak gitu. Gimana caranya bisa bikin rumah yang lebih baik daripada yang kayak gini, kayak gitu. Akhirnya saya berjuang. Walaupun cobaan demi cobaan melanda saya, walaupun saya dihina orang nggak apa-apa. Yang penting jangan keluarga saya yang dihina, kayak gitu. Jadi Ibu memang udah bisa bikin rumah sendiri ya Bu ya Iya. sekarang ya. Alhamdulillah ya Bu ya. Tapi rumah maksudnya suka ada gimana gitu kondisinya aman aja ya Bu ya? Nah, aman, alhamdulillah ini Alhamdulillah, udah aman. Walaupun demi sedikit beli kayu kayak gitu, hasil nyicil-nyicil iya gitu ya, Bu, nyicil. ya? Nyicil sedikit demi sedikit kayak gitu. Baik, aku percaya sih Bu, di balik hasil kerja keras Ibu pasti nanti akan ada hasil yang Iya. luar biasa banget nanti di belakangnya gitu ya. Iya. Ibu hebat Ibu, dari jualan gorengan, jualan ayam, Ibu bisa pelan-pelan beli rumah. Iya. Nah ini motivasi juga nih buat sobat PK yang ada di rumah gitu ya. Mungkin yang sekarang udah punya kerjaan mungkin yang lebih bagus gitu atau Ya, gaji disyukurin mungkin. aja yang Betul, penting. disyukurin. Lebih mending capek kerja ya Bu iya. daripada capek cari kerja atau capek nggak ada kerjaan gitu Bu ya. Iya. Gitu. Disyukurin aja daripada yang dulu itu lebih sesara. Betul. Ya kan, cari makan aja susah dulu itu. Sekarang alhamdulillah banyak yang sawah, kalau ada apa cari juga banyak kan sekarang. Bersyukur aja. Bersyukur aja. Nah tapi Ibu, kadang kan kita sebagai manusia nih sebenarnya pengen ya Bu sedekah atau apa. Iya. Tapi kitanya juga nggak punya duit gitu. Nah itu Ibu Nah, gimana Bu? ini kalau nggak punya duit, caranya banyak. Sedekah itu nggak punya apa? Nggak harus Nggak duit ya, harus Bu, ya? duit. Punyanya kita apa? Air. Air juga bisa kita sedekahin, ya kan? Kayak gitu. Kalau kita punyanya baju, ya kita sedekahin baju. Kalau kita punya make up, sedekahin make up, kayak gitu aja. Benar. Kalau rezeki itu ada aja ya Bu. Iya, yang penting kita sedekahnya ikhlas kayak gitu. Kalau sedekahnya nggak ikhlas, buat apa kita sedekah? Betul. Ya Karena kan? kita istilahnya ngasih dikit pasti akan dibalas sama Tuhan itu Iya. tuh banyak ya Bu ya.
Ya kayak gitu. Jadi Ibu sekarang mungkin boleh nih kasih pesan ke seluruh Sobat PK yang ada di rumah dan juga seluruh ibu-ibu nasabah yang mungkin sekarang lagi merasakan hal yang sama gitu Bu, jualan lagi sepi gitu. Atau mungkin keluarga juga lagi ada masalah banyak gitu, apalagi kan iya. kehidupan ini kan nggak mungkin lempeng terus ya Bu, Iya. pasti masalah tuh akan ada gitu. Nah itu turunnya. Ibu boleh kasih tips nih kalau misalkan Ibu lagi ada masalah lagi banyak, tapi gimana cara Ibu tetap semangat dan percaya, maksudnya percaya sama Tuhan kalau Tuhan akan bantu Ibu. Nah, boleh Ya, kasih yang tips-tips. buat nasabah-nasabah perempuan, teruslah semangat. Jangan pernah pantang menyerah. Walaupun keluarga kita diguncang 1000 masalah, tapi tetaplah berjuang demi anak-anak kita supaya bisa sukses kelak. Itu saja. Itu saja ya Bu. Iya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Gati. Terima kasih. Ibu keren ya Bu ya. Iya. Ibu tadi kita udah dengar perjuangan Ibu dan juga seluruh hasil kerja keras Ibu gitu ya. Iya. Semoga Ibu selalu lancar-lancar usahanya. Alhamdulillah, amin. Laris manis, keluarga makin harmonis, terus Iya, juga dagangan makin laku. Iya, amin. Ibu selalu bisa berbagi ke sesama. Ya, amin. Amin. Ya Rabbal. Baik Sobat PKU, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ibu Giati, penjual gorengan dan juga penjual ayam dari Madiun, salah satu nasabah yang inspiratif banget ya. Ibu Giati udah cerita-cerita juga nih sama kita semua. Nah, Sobat PKU, sampai jumpa lagi di Empokara selanjutnya karena kita akan ngobrol sama nasabah-nasabah inspiratif lainnya. Dadah, sampai jumpa Sobat Dadah PKU. semuanya. Dadah.